Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu bima nawabihi Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi hadzal yawm. Para hadirin jamaah tamu Allah dan tamu Rasul yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama. Yang pertama kita akan pergi ke Jabal Thur, yaitu tempat di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu bersembunyi ketika beliau berjalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam perjalanan ziarah ini biasanya ada dua gunung yang kita datangi. Yang pertama adalah Jabal Thur, di mana di sana ada gua tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi ketika dikejar oleh orang-orang kaum Quraisy ketika beliau berhijrah bersama sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan yang kedua biasanya kita akan berangkat ke Jabal Nur. Jabal Nur itu nama gunungnya. Biasanya di sana nanti ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat perjalanan kita dari hotel ke Gua Thur menggunakan kendaraan ini cukup memakan waktu, meskipun tidak jauh sebenarnya, tetapi kalau berjalan kaki kita membayangkan bagaimana Nabi Muhammad pergi ke tempat ini dan kemudian bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di dalam gua tersebut bersama Sayyidina Abu Bakar, tentu kita akan bertanya-tanya bagaimana selama beberapa hari itu Nabi Muhammad makan. Jadi di dalam sirah, di dalam riwayat sejarah dikatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di gua tersebut, maka setiap hari datang anak Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma. Diriwayatkan saat itu Asma sedang hamil daripada anak beliau yang kemudian lahir diberi nama Abdullah bin Zubair. Jadi Asma ini bayangkan dalam keadaan hamil mengikat perutnya, lalu kemudian membawakan makanan yang juga disembunyikan di dalam perut karena kebetulan beliau sedang hamil besar, lalu makanan diikat di perut beliau, lalu beliau bawa makanan itu setiap hari naik ke atas Jabal Thur untuk memberikan makanan itu kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di sini kita melihat perjuangan mereka, bagaimana Sayyidina Abu Bakar dengan teguh dan tegarnya duduk di dalam gua. Bahkan di dalam riwayat ketika orang-orang Quraisy curiga bahwa Nabi sebenarnya berada di gua itu, mereka sempat naik. Bahkan para jamaah sekalian, naik gua Thur ini tampaknya lebih melelahkan dibanding naik dari gua Hira. Gua Thur ini cukup tinggi, dan juga ketika Nabi sudah berada di dalam sana, orang-orang Quraisy sudah sampai di gua, berada di dalamnya. Nabi sudah melihat bagaimana hunusan pedang dari orang-orang Quraisy. Nabi melihat kaki mereka, tetapi Allah tidak membuka hati mereka untuk mau tunduk, disebabkan karena di pintu gua mereka melihat ada burung yang sedang bertelur, dan ada juga laba-laba yang telah membuat jaringnya di sana. Lalu orang-orang kafir berpikir seandainya ada orang yang masuk ke sini, tentulah telur ini akan
terganggu, burung ini akan terbang, dan juga tentunya jaring ini akan hancur. Tetapi jaring ini utuh, seakan-akan tidak ada orang yang pernah masuk. Maka akhirnya melihat itu semua, mereka mengurungkan niatnya untuk melihat ke dalam gua, padahal Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar sedang duduk di sana, dan tidak ada tempat lain di gua itu yang seandainya orang-orang kafir mau tunduk sedikit, maka terlihatlah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, fa in lam taf'al ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas." Suatu janji dari Allah bahwa Allah menjaga Nabi kita Muhammad SAW dari gangguan orang-orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ketika itu Nabi Muhammad berangkat bertiga antara Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dengan salah seorang yang menjadi suruhan Abu Bakar yang lebih mengerti tentang medan menuju ke Madinah sebagai pemandu daripada unta yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar dan Nabi SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita juga bertanya-tanya bagaimana dalam perjalanan itu apakah orang-orang Quraisy tidak mencurigai jejak-jejak unta yang digunakan oleh Nabi. Ternyata semua itu telah dipikirkan secara matang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika mereka berjalan, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan pesuruh beliau yang lain, anak buah beliau yang lain untuk menggembalakan kambing, dan disuruh kambing itu berjalan di bekas jejak-jejak unta yang digunakan oleh Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kesungguhan mereka di dalam agama. Makanya kalau kita melihat bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tentunya kita akan melihat terutama perjuangan dan pengorbanan daripada keluarga besar Sayyidina Abu Bakar Siddiq terhadap Nabi. Maka kita akan tumbuh kecintaan yang luar biasa kepada keluarga beliau, yang mudah-mudahan kita hidup sampai mati pun tetap mencintai semua sahabat dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berada di Gua Hira. Dan bayangkan Sayyidah Khadijah saat itu berumur lebih kurang sekitar 55 tahun para jemaah. Beliau berumur 55 tahun naik ke atas Bukit Hira, naik ke Gua Hira untuk mengantari Nabi makanan. Dan tidak seperti kita hari ini. Hari ini kita ada tangga. Saat itu di zaman beliau belum ada tangga-tangga seperti kita hari ini. Bayangkan beliau menghadapi bahaya naik ke gunung seorang perempuan untuk mengantarkan makanan kepada suaminya yang sedang bertahanus di Gua Hira. Itulah kenapa Sayyidah Khadijah ini adalah perempuan yang tidak pernah keluar dari hati Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu kita akan begitu banyak dan memakan waktu yang cukup panjang apabila membicarakan tentang Sayyidah Khadijah. Tetapi para ulama kita mengatakan cukuplah Khadijah menjadi kuduah, menjadi sosok yang mesti kita ikuti di dalam setiap keseharian kita. Bahkan jangankan perempuan, bahkan lelaki saja begitu sulit untuk mengikuti bagaimana Sayyidah Khadijah. Jadi kita lihat di dalam perjalanan ini, di dua bukit ini ada dua orang istimewa daripada kaum perempuan. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah, yang tentunya tidak bisa disamai oleh siapapun, yang mengantarkan makanan setiap saat kepada Nabi ketika beliau berada di Gua Hira. Dan yang kedua adalah Asma daripada anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sedang hamil tetapi rela mengantarkan makanan kepada ayahnya dan kepada Nabi setiap saat di Gua Thur itu. Nah, jadi inilah kemudian para jamaah, jika memang di dalam perjalanan umrah ini atau di dalam haji terkadang ada sesuatu yang cukup melelahkan kita, maka semua itu kita pandang supaya Allah meringankan hati kita, melihat pengorbanan mereka, melihat bagaimana lelahnya mereka, agar kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena dengan apa yang kita dapatkan hari ini, begitu nikmatnya kita duduk di bis yang ber-AC, tidur di ruangan yang ber-AC dan segala macam, kita melihat sedangkan orang-orang yang kita napaktilasi, yang kita datangi tempat-tempat bersejarah mereka adalah orang yang benar-benar mengorbankan segala yang mereka miliki, baik hartanya, nyawanya, dan segala yang mereka miliki untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di kanan kita para jamaah adalah Gua Thur. Cuma memang biasanya untuk perjalanan ini kita hanya dari bawah saja, cukup kita sebentar turun melihat. Inilah Gua Thur. Bayangkan seorang perempuan yang sedang hamil naik ke atas bukit ini
sendirian untuk mengantarkan makanan kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan dari Masjidil Haram tadi. Karena rumah Sayyidina Abu Bakar, perlu diketahui para jamaah, rumah Sayyidina Abu Bakar adalah posisi di mana saat ini Hotel Hilton berdiri. Kalau para jamaah melihat di samping hotel kita Grand Zamzam, di sampingnya lagi ada Hotel Hilton. Hotel Hilton itu adalah posisi di mana dulu di sana ada berdiri rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini di hadapan kita adalah Gua Thur. Perjalanan yang cukup jauh dari masjid ke tempat ini untuk ukuran seorang perempuan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam keadaan membawa anak di dalam perutnya dan diikati makanan. Mudah-mudahan Allah merahmati Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar dan juga suami beliau Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini di hadapan kita. Kita turun ke sini. Turun. Agak bersama-sama kita turun para jamaah. Cuma dari parkiran. Apa sih? Kita mencari parkiran dulu. Nanti kita akan turun, tetapi kita tidak naik. Gua Hiro karena kau akan naik ini, bisa kah? Kawah ya. Bisa. Gua Hiro bisa nanti. Oh, nggak turun. Nah, maksudnya lewat Gua Hiro sekarang udah bisa dibuka. Bisa ya, cuman itu masing-masing. Masing-masing ya. Nanti kita insya Allah setelah ini akan juga melewati Jabal Nur dan di sana ada Gua Hiro. Para jamaah, sebenarnya program untuk menaiki gua ini bukan program yang dibuat oleh setiap travel, tetapi setiap orang yang ingin naik untuk mengambil berkah di gua tersebut itu bisa nanti mendaftarkan dirinya untuk melakukan perjalanan secara khusus. Biasanya dilakukan di malam hari sekitar pukul 3 atau pukul 2, dan biasanya sebelum subuh sudah berada di atas bukit tersebut. Itu perjalanan ke atas naik sekitar 1 jam atau 2 jam menanjak. Sedikit lagi para jamaah, dulu ketika berada di gua ini Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, Nabi itu berbaring di paha Sayyidina Abu Bakar, dan ternyata keluar seekor ular yang mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menutup lubang. Nah, lalu kemudian ketika ular mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar, beliau menitikkan air mata dan air mata itu jatuh ke pipi Nabi. Lalu Nabi terbangun, kemudian Nabi melihat Sayyidina Abu Bakar dipatuk ular, lalu kemudian Nabi menggosok tempat di mana ular tersebut mematuk Sayyidina Abu Bakar, dan dengan izin Allah maka alhamdulillah bisa ular itu tidak memudaratkan Sayyidina Abu Bakar, dan juga luka itu tersembuh dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar kita turun. Nanti kita akan ceritakan sedikit ketika di bawah. Kita bersama-sama turun sebentar para jamaah untuk melihat bagaimana Gua Thur, tempat Nabi kita bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy ketika beliau berhijrah. Ya. Hidup. Ya, silahkan para jamaah yang dimuliakan. Ya. Wah, mulia sepertinya. Kami ini aja, ikutin aja. Aku manuin, biar paham. Awesome. Ini aja.
Ini kelihatan guru. Guru. Kelihatan. Kelihatan lah situ, kelihatan. Kelihatan namanya. Iya. Ya. Yang ini kan? Itu yang. Itu ada orang jatuh juga. Dapat yang naik. Situ lah nyaman guru. Situ kah? Kayaknya. Ah, lebih nampak situ kah sini kah? Kayak situ. Agak memanjang ke situ kalau nya. Kelihatan. Kalau sini pas selalu lalang orang. Oh, gitu. Parak pagar ya. Jar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba diperhatikan di atas sana itu ada gunung, ada batu paling puncak. Ada batu yang ada di paling puncak sana. Nah, di bawah batu itu ada lubang. Jadi lubang itu tidak terlihat apabila kita berdiri. Jadi kita bila hendak melihat ke dalam lubang itu harus bertunduk. Coba lihat paling atas, paling puncak sana. Dan itu tidak ada tangga, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menyusuri jalan-jalan seperti ini sampai naik ke atas bukit. Nah, di sanalah dulu Nabi kita bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari kejaran orang-orang Quraisy. Coba bayangkan, nah ini yang kita katakan tadi, Sayyidah Asma itu dalam keadaan hamil selama beberapa hari datang bersembunyi-sembunyi mengantarkan makanan kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan mereka mempertahankan agama sampai rela naik ke atas sana untuk bersembunyi dari orang-orang Quraisy. Nah, ini yang disebut dengan Jabal Fur. Jadi cerita di Jabal Fur ini hanya ketika Nabi dalam perjalanan hijrah dikejar oleh orang Quraisy. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jalur ini bukan jalur utama menuju ke kota Madinah, tetapi Nabi menggunakan jalur berbeda ketika beliau pergi ke Madinah. Kemudian Nabi bersembunyi di gua ini. Setelah turun dari gua ini, beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, di mana kalau para jamaah ingin naik ke gua ini, sebenarnya memang karena jujur ini gunung tidak sama dengan Gua Hira. Kalau Gua Hira memang sudah disiapkan tangga-tangganya sehingga akses untuk naiknya lebih mudah. Tetapi untuk gunung ini benar-benar tidak ada tangganya para jamaah. Kita benar-benar ujar orang Banjar itu pekakat naik ke atas itu tanpa adanya tangga. Jadi cukup kita dari bawah ini kita memohon kepada Allah dengan keberkahan Nabi yang pernah duduk di dalam gua ini naik ke atas gunung ini dan kita memandang gunung ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kesabaran, pengorbanan di dalam agama. Dan juga ini menjadi pelajaran bagi kita semua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kesabaran Nabi, kesabaran para sahabat dan anak-anak para sahabat di dalam memperjuangkan agama. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kesabaran itu kepada kita. Karena di dalam hadis dikatakan ketika Allah telah memberikan kesabaran kepada seorang hamba, maka tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepadanya lebih dari kesabaran yang dia dapatkan. Mudah-mudahan dengan berkah kita berdiri di kaki bukit ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita memandang kepada bukit yang dulu diduduki oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan bisa memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di bawah gunung yang dulu di sini berkumpul Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan kita pun kelak dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit kami ulang, tadi kami ceritakan di dalam bukit itu ketika Nabi sedang berbaring beristirahat di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang-lubang yang ditakutkan lubang itu terdapat binatang-binatang seperti kalajengking dan ular. Maka sambil berbaring Sayyidina Abu Bakar menempelkan kaki beliau ke lubang yang ternyata lubang itu ada ular di dalamnya. Maka ular itu mungkin merasa terganggu akses jalannya, tertutup lubangnya, maka dia patuk kaki Sayyidina Abu Bakar.
sehingga kemudian daripada saking dahsyatnya sakitnya patukan tersebut, Sayyidina Abu Bakar menangis dan terjatuh air mata beliau ke pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi terbangun, Nabi mengetahui Sayyidina Abu Bakar dipatuk ular, maka kemudian Nabi mengusap bagian yang dipatuk oleh ular tersebut. Maka dengan izin Allah seketika itu juga maka luka tersebut disembuhkan oleh Allah, dan juga racun daripada ular itu tidak sedikit pun membahayakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan ada sementara ulama batin mengatakan sebenarnya ular itu bukan ingin menyakiti Sayyidina Abu Bakar. Kami pernah mendengar di antara ulama batin mengatakan bahwa bukan ular itu ingin menyakiti Sayyidina Abu Bakar, tetapi sebenarnya ular itu pun telah berada di gua itu sekian lama karena dia tahu bahwasanya kelak seorang nabi di akhir zaman akan datang ke gua tersebut. Maka dia berada di gua itu dan tidak turun dari gua tersebut sampai datang Nabi Muhammad, dan dia ingin melihat Nabi, tetapi kemudian pandangan ular itu terhalang oleh kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga kemudian dipatuklah oleh ular tadi bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyingkirkan kaki Sayyidina Abu Bakar yang menghalangi daripada pandangan ular tersebut. Jadi jangan kita mengira bahwa binatang-binatang tidak kenal dengan Nabi. Bahkan kijang-kijang pun, rusa-rusa pun itu bahkan ketika bertemu dengan Nabi, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para jamaah sekalian, bukan hanya ular, bahkan bahkan laba-laba dan juga burung terlibat di dalam perlindungan kepada Nabi ketika Allah memerintahkan kepada burung untuk bertelur dengan tiba-tiba para jamaah. Ketika Nabi masuk belum ada itu burung, belum ada itu laba-laba. Ketika Nabi sudah masuk, maka secepat itu Allah memerintahkan laba-laba dan burung untuk membuat telur, dan juga laba-laba membuat sarang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan para keluarga-keluarga kita juga mudah-mudahan yang saat ini berada di kampung halaman diberikan kesempatan bisa berziarah ke tempat yang mulia ini. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, memperbaiki akhlak kita, menganugerahkan kesabaran kepada kita semua, dan menyadarkan kita bahwasanya apa yang kita dapatkan dan kita lalui tidak apa-apanya dibanding perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan merekalah para pemimpin kita dan panutan-panutan kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair tufaatih ala hadhihi ala kulli man wabihi sallallahu alaihi wa hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, farij ummati sayyidina Muhammad, waj'alna min khiyar ummati sayyidina, waj'alna min khiyar ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah rabbana, Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma warja'al fina wa la minna wa la ma'ana shukana wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Iya, Nah ini guanya lah, gua sekali lagi kalau bagi jamaah yang belum melihat, itu paling bukit, paling atas ada gunung, ada batu, harus benar-benar menunduk. Nah itulah yang disebut dengan gua. Adapun setelah ini kita nanti melihat Gua Hiro. Nah di Gua Hiro itu seandainya jamaah ingin naik ke atas, insya Allah nanti dicatat namanya, mungkin dilakukan perjalanan khusus yang dilakukan di malam hari. Arafah habis. Setelah ini kan ke Arafah dulu. Baik, kita akan melakukan ke Padang Arafah. Nanti di Arafah itu para jamaah kita belum tahu bisa masuk ke kada. Belum tahu. Kita lihat kalau memang kita bisa masuk, karena saat ini para pemerintah Saudi sedang mempersiapkan untuk proses haji. Kalau memang bisa masuk, syukur alhamdulillah. Kalau tidak, kita lewat saja dengan niat mudah-mudahan Allah kembalikan kita ke sana dalam keadaan berhaji insyaallah.
Baik, kita lanjutkan perjalanan para jamaah menuju ke Padang Arafah. Alhamdulillah. Hah? Ayo, Pak. Foto kah mana? Apa ya? Dengan istri yang beliau cintai sehingga disebutlah ini Mina. Tanda waktu Nabi Ismail di. Oh iya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di kiri perhatikan di kiri ada tugu kecil. Para jamaah sekali lagi tolong perhatikan di sebelah kiri kita, di depan ada tugu kecil di atas gunung, melihatlah. Nah, itu adalah tempat di mana dulu Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Allah Ismail. Di tugu itu para jamaah, itu ada tugu kecil. Disitulah dulu posisi di mana Nabi Ibrahim sudah membaringkan Nabi Ismail. Tapi tiba-tiba datanglah malaikat yang membawakan seekor kibas untuk menggantikan posisi Nabi Ismail. Nah, ini para jamaah di depan kita di sebelah kiri, itulah yang tempat Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Allah Ismail, dan Nabi Ismail sudah dibaringkan para jamaah, menunjukkan keikhlasan Nabi Ismail untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di atas para jamaah yang di kiri kita itu khusus, itu tempat khusus di atas. Tidak ada orang kita yang boleh ke areal itu, tapi biasanya Haji Iur aja yang boleh ke situ. Haji Iur. Nah, ada sebagian ulama juga mengatakan para jamaah disebut diambil dari kalimat amna. Sebagian ulama mengatakan artinya adalah menumpahkan darah. Karena dulu di tempat inilah hampir terjadi proses di mana Nabi Ibrahim menumpahkan darah Nabi Ismail, yang akhirnya diganti oleh Allah dengan darah daripada kibas. Coba bayangkan para jamaah, di tempat inilah nanti kesabaran seseorang ketika berhaji diuji. Itu di sana kita perhatikan, itu adalah tempat melempar jumrah yang di depan kita itu para jamaah. Jadi disinilah para jamaah haji terkadang berjuang berjalan sampai 3 kilo, sampai terkadang 3,5 kilo. Artinya mereka melakukan bolak-balik itu sejauh 7 kilo dari perkemahan mereka menuju tempat pelontaran jumrah. Kita jamaah haji di Indonesia ini biasanya para jamaah berada di bawah, tetapi para jamaah haji di Yaman itu biasanya perkemahan mereka di atas gunung, jauh di atas gunung. Ini para jamaah dulu pernah terjadi kebakaran besar di Mina ini, sehingga oleh pemerintah Saudi dibuatlah ini kemah, adalah kemah yang anti api, yang insya Allah tahan terhadap bahaya api. Dan dulu sekitar beberapa tahun yang lalu
Nah ya, ini Masjid Khif di sebelah kita. Ini dikatakan lebih dari 70 nabi pernah sholat di masjid ini para jamaah. Ini masjid di sebelah kiri kita, Masjid Khif. Yang diriwayatkan lebih dari 70 nabi pernah sholat di tempat ini. Sebelah kiri kita. Itu biasanya areal di mana kita turun daripada pelontaran. Biasanya kita keluar dari pelontaran melewati tempat itu dan para jamaah biasanya singgah di tempat itu untuk melaksanakan sholat. Nah ini perhatikan kanan kiri kita, perhatikan para jamaah. Lautan kemah di tempat di mana jamaah haji bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Wah, yang kejadian. Ya. Nah di depan kita di sebelah kanan, di depan kita para jamaah di sebelah kanan. Di depan kita di sebelah kanan ada terowongan, Bapak Ibu perhatikan. Disitulah kejadian dulu di mana para jamaah haji pernah suatu saat tiba-tiba mati lampunya. Lalu kemudian mesinnya pun otomatis mati. Lalu kemudian berbagai macam desas-desus dikatakan. Lalu mereka panik, berhamburan, dan akhirnya sekian banyak jamaah terinjak-injak. Ratusan jamaah yang meninggal di terowongan tersebut para jamaah. Ini perhatikan terowongan di sebelah kanan kita. Begitu juga di pelontaran para jamaah pernah terjadi dulu. Karena dulu jamaah haji yang masuk dan keluar itu satu jalur. Tetapi hari ini alhamdulillah jamaah haji ketika melantar jumrah itu jalan masuk dan keluar sudah berbeda para jamaah. Jadi kita cuma berjalan sejalur. Kalau dulu di sana kita masuk, di situ juga kita keluar. Sehingga banyak sekali memakan korban. Nah seperti ini gambaran terowongannya para jamaah. Tapi terowongan yang ada di sebelah sana tadi, bayangkan di terowongan yang begitu panjang, lampunya mati, kipasnya mati, lalu jamaah itu panik sehingga tidak melihat antara satu dengan yang lain, sehingga ratusan jamaah itu menjadi korban, menjadi syuhada. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang luas kepada mereka. Dan mereka ketika berhaji dan belum menyelesaikan haji dan wafat, itu dikatakan di dalam hadis, insya Allah mereka nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka berbeda dengan manusia yang lain. Mereka akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan bertalbiyah. Apabila nanti di hari kiamat kita melihat ada orang yang labbaik Allahumma labbaik, mereka bertalbiyah, itu menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan berihram. Coba kita lihat para jamaah belum selesai di perkemahan. Nah ini jamaah biasanya diperuntukkan untuk jamaah reguler. Jamaah Indonesia yang reguler di sini. Cukup jauh-jauh kasihan jamaah. Disinilah para jamaah haji reguler biasanya. Adapun yang plus atau furoda biasanya tidak jauh dari pelontaran. Dua kali terowongan. Jadi reguler ini hitungannya melewati 2 kali terowongan. Insya Allah haji tahun ini para jamaah adalah haji akbar. Setelah lebih 10 tahun, alhamdulillah tahun ini adalah haji akbar. Haji akbar itu adalah haji di mana wukufnya itu bertepatan dengan hari Jumat. Masih tidak ada yang mustahil para jamaah bagi Allah. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan di tahun ini Allah beri kesempatan kita bisa berhaji dengan haji yang mabrur insya Allah. Bahkan para jamaah, sebagian daripada para jamaah haji itu terkadang mereka itu lebih dekat ke Aziziyah dibanding mereka ke pelontaran, karena saking jauhnya posisi kemah mereka. Kita lewat ini Hiro berarti lah. Nanti kita akan melewati Gua Hiro, gua di mana Nabi kita Muhammad SAW bertahanus di sana, berdiam diri di sana, dan beliau
mendapatkan wahyu turunnya surah yang pertama di umur beliau yang ke-40 tahun di gua tersebut, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita ada dulu kah? Ambil berapa tiba namanya? Baik, kita sementara para jamaah akan mengambil miqat dulu di Ji'ranah. Jadi nanti sampai di sana yang mana ingin melaksanakan umrah, sholat dulu 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Kemudian seperti yang kita katakan kemarin, tata caranya para jamaah sudah paham, sudah tahu. Untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian berniat melaksanakan ihram. Dan jangan lupa apabila kita ingin berniat untuk siapa yang kita mau, maka masukkan namanya itu ketika kita berniat umrah. Misalnya sengaja aku berniat umrah untuk siapa misalnya, dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Baru kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, baru kita baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan andai ada jamaah yang bertanya, kalau misalnya jamaah kelelahan sepulang dari sini ingin tidur dulu, maka tidak ada masalah para jamaah. Seandainya pun tawaf atau sa'inya dilaksanakan di malam hari, tidak ada masalah. Cuma tetap larangan-larangan tidak boleh dilanggar. Artinya memang semakin kita lambatkan untuk melaksanakan tawaf dan sa'i, tentunya akan semakin lama kita menahan larangan-larangan yang diberikan kepada orang-orang yang berihram. Di Ji'ranah ini para jamaah adalah salah satu miqat yang Nabi Muhammad SAW pernah mengambil niat umrah di tempat ini. Nabi pernah mengambil miqat dari Ji'ranah para jamaah. Adapun di Tan'im itu Sayyidah Aisyah pernah mengambil miqat di sana. Itulah kenapa sebagian jamaah lebih memilih untuk pergi ke Ji'ranah meskipun sedikit lebih jauh, karena memang di Ji'ranah ini Nabi pernah mengambil miqat dari tempat ini. Oh iya. Dan juga di Ji'ranah ini ada sumur yang dulu pernah diludahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kan sumur itu sekarang masih, sumur itu oleh para pemerintah Saudi telah ditutup para jamaah, sehingga wallahu alam kami tidak mengerti. Andai kata nanti di sana ada yang menawarkan air sumur Ji'ranah, wallahu alam. Cuma sepengetahuan kami bahwa saat ini memang sumur itu ditutup. Tetapi posisi sumur itu berada di Ji'ranah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة